selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom pemirsa Mimbar Agama Kristen TVRI Jakarta. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan mendapat berkat. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Kami boleh bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Itu sebabnya urapan Roh Kudus-Mu kami butuhkan. Karena kami percaya setiap firman Tuhan ditulis atas ilham Roh Kudus. Dengan Roh Kudus pula kami diberi pengertian. Berkati kami semua, berkati pemirsa, berkati hamba-Mu. Dan akhirnya segala puji, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik.
Kau jadikan hidupku berarti. Sebuah baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Shalom, kembali lagi bersama saya dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Jakarta. Nah, saat ini saya akan membahas bersama-sama dengan Bapak Ibu pemirsa mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ucapan syukur itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Saya akan bacakan ayatnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Berbunyi begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi apapun hidup ini harus ada ucapan syukur. Saudara mau kemanapun harus mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi Allah itu menghendaki orang-orang yang tahu diri. Orang-orang yang mau bersyukur. Karena hidup ini semuanya ada di tangan Tuhan. Jadi Allah menghendaki ucapan syukur kita. Ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Nah, kata mengucap syukur asalnya dari kata eukaristia. Eukaristia itu kalau orang Indonesia bilang ekaristi. Ya, ekaristi itu bukan perjamuan. Tapi eukaristia itu mengucap syukur. Ya, mungkin beberapa minggu lalu saudara ikut perjamuan. Nah, mengucap syukur kenapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi melalui perjamuan itu kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, itulah eukaristia, itulah ekaristi, itulah ucapan syukur. Jadi saudara kalau tidak pernah mengucap syukur, kita orang-orang yang tidak tahu diri. Baru bangun tidur saja kita sudah diberi nafas. Ya, kita bisa bangun pagi diberi nafas, bisa makan yang enak. Kita harus mengucap syukur. Ada orang banyak duit loh, tapi tidak bisa makan enak. Tapi kita bersyukur, ya. Karena kita bisa bangun pagi, bernafas, yang nafas itu dari Allah. Nah, itu sebabnya mengucap syukur inilah yang disebut eukaristia. Nah, kehidupan kita sehari-hari, ada seorang berkata, dari Oscar Wilde berkata begini, cara terbaik untuk menghargai hidup ini, ya, cara terbaik untuk menghargai hidup ini, adalah dengan membayangkan kalau kita tidak punya hidup. Atau cara terbaik menghargai pekerjaan kita, yaitu dengan membayangkan kalau kita tidak punya pekerjaan itu. Nah, kita punya nafas, punya kesehatan, itu sudah lebih dari yang kita butuhkan. Karena Tuhan begitu baik buat kita, Dia memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Tinggal kita kelola dengan baik. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, itu yang dikehendaki Allah. Saudara mungkin sedang bekerja, tapi selalu bersyukur-syukur. Kok pekerjaan saya gajinya kecil, kok pekerjaan saya ini berat. Saudara, dibayangkan bagaimana kalau kita tidak punya pekerjaan itu. Sudah bekerja itu sudah luar biasa. Nah, kita mengucap syukur dari hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan tambah-tambahkan.
Sekali lagi, kita bersyukur kalau kita punya pekerjaan kecil. Karena kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan tambah-tambahkan. Dia akan memberikan perkara yang besar. Nah itu sebabnya jangan sering mengeluh. Dalam hidup ini jangan sering mengeluh. Mengeluh, bersungut-sungut, itu tidak ada gunanya. Membuat iman kita malah lemah. Dan di situ saudara, kita sedang membuat celah. Kita mengomel, bersungut-sungut, membuat celah. Iblis mengintimidasi iman kita. Ya memang begitu, kamu gak mampu. Wah, kamu memang miskin, kamu memang seperti ini. Wah, tapi kalau kita bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Tuhan akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang tahu diri. Baik, kita teruskan nanti setelah komersial break ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Pemirsa yang dikasihi Kristus, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bersyukur. Ya, bersyukur kita bagi dalam 3 tahap, ya, 3 bagian. Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita, ya, dengan hati kita. Bagaimana hati ini yang ada Roh Kudus yang terus ada di dalam bait Allah ini, sehingga kalau tidak ada roh yang memimpin kita, maka hidup kita tidak akan bisa bersyukur. Roh Kudus itu mengajar kita untuk selalu kita bersyukur, apapun keadaan kita. Itu yang pertama, bahwa kita bersyukur dengan hati kita, dengan melalui roh kita bersyukur. Yang kedua, melalui lidah kita. Ada ucapan-ucapan yang mengagungkan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terus berinisiatif menuntun kita dalam kehidupan ini. Apapun masalahmu, kalau kau terus bersyukur, kita akan diberikan hikmat bagaimana mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya hidup ini sederhana. Kalau kita tahu bersyukur, artinya orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mau dekat kepada Tuhan. Orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sedang menaikkan doa kepada Tuhan. Itu sebabnya, mari ucapan syukur melalui lidah kita. Ada pengakuan, ya, pengakuan dan penyembahan memuji Tuhan melalui lidah kita. Jadi Bapak Ibu pemirsa di rumah, pertama tadi bersyukur dengan hati kita. Kedua, dengan lidah kita. Ketiga, mengucap syukur dengan perbuatan kita. Nah ini agak sulit. Kalau ngomong gampang, tapi berbuat itu agak sulit. Mengucap syukur dengan perbuatan kita. Kalau kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan, mari bagikan berkat itu kepada orang lain. Ya, contoh, saudara punya masalah, tiba-tiba Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Saudara boleh bagikan itu melalui kesaksian saudara, bahwa oh saya punya masalah seperti ini, tapi Tuhan itu baik, Dia memberi jalan keluar bagi saya. Nah ini bagikan, kita lakukan itu dalam kehidupan kita, sehingga orang melihat perubahan karakter yang jelek masuk pada karakter yang baik. Dan orang akan melihat perubahan itu.
Ya, metadoya dulunya tidak baik, sekarang kita menjadi baik. Nah, akhirnya orang melihat itu, orang akan bersyukur. Kenapa orang itu bisa? Saya pun bisa. Ya, jadi yang pertama, mengucap syukur dengan hati, ya. Roh kita bertemu dengan Roh Kudus. Itu sebabnya penyembahan dalam roh dan kebenaran seperti itu. Yang kedua, bersyukur melalui lidah. Ada ucapan-ucapan syukur, mungkin ada doa-doa, mendoakan orang lain dan memuji nama Tuhan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Saudara lakukan itu kepada orang lain supaya orang lain berbahagia. Jadi kebahagiaan yang sejati adalah bisa membahagiakan orang lain. Ya, sekali lagi, kebahagiaan yang sejati adalah kita bisa membahagiakan orang lain. Ya. Jadi dengan menjaga dan memanfaatkan anugerah kebaikan Tuhan kepada hidup kita, kita bisa bagikan kepada orang lain. Coba dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, Paulus menasihatkan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kalau kita sakit-sakitan? Ya, kita bandel, kita tidak akan jadi berkat. Itu sebabnya bersyukur kalau kita sehat jasmani dan rohani, kemudian kita bagikan itu kepada orang lain. Ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau ditempeleng, jangan tempeleng orang. Kalau kita tidak mau tendang, jangan tendang orang. Kalau kita tidak mau digosipin, jangan gosip orang. Ya, kalau engkau mau makan duren, tanamlah duren. Mau makan pepaya, tanamlah pepaya. Jadi kalau kau mau yang baik, tanamlah kebaikan itu. Sehingga apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Sehingga hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Ya, jadi mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup kita. Yang paling berharga yang diharapkan Tuhan adalah hidup kita. Tuhan tidak butuh harta kita, tidak butuh skill kita, tapi dia butuh hidup kita untuk memuliakan namanya dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu aja. Ya, makanya disebut, bisa dikatakan begitu. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dan oleh Tuhan, oleh Dia. Dan kepada Dia, kita kembalikan kepada Dia. Potensi-potensi yang Tuhan sudah percayakan buat kita, kita kelola dengan baik. Saudara bisa bermusik, mari bermain musik. Saudara bisa IT, mari. Saudara punya talenta, bagikan kepada orang lain. Jadi bagi Dia, ya, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagilah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku
bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu kekal bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu. Pemirsa yang dikasihi Kristus, sampai pada kesimpulan firman Tuhan saat ini, bahwa ingat bahwa sekecil apapun berkat Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita, itu merupakan suatu yang harus kita syukuri. Itu sebabnya dalam Yakobus 1 ayat 17 berkata begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan dibutuhkan ucapan syukur. Karena hanya itu yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya mengucap syukur terhadap apa yang kita miliki saat ini, itu wajib dilakukan setiap saat. Lakukan yang terbaik dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan akan terus mempercayakan talenta, berkat-berkat kepada kita. Setiap perkara kecil, Dia akan memberikan perkara yang besar. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan
oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat